Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. Sahabat Surya Formosa TV yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ceramah dengan judul Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan, yaitu akhlak yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah dia diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sahabat Surya Formosa TV, sungguh sebelum Rasulullah SAW, kemuliaan akhlak itu sudah ada. Kemuliaan akhlak itu sudah dimiliki oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW datang. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, akhlak itu lebih disempurnakan lagi oleh Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW wafat, lalu kemudian seluruh kota Madinah itu seperti kota mati. Bukan hanya kota mati, tapi juga kota dengan penuh isak tangis. Kenapa? Karena pada masa itu ketika Rasulullah SAW wafat, mereka sangat kehilangan dengan orang yang sangat dicintainya. Bayangkan, mereka lebih mencintai Rasulullah daripada istrinya. Mereka lebih mencintai Rasulullah daripada suaminya. Mereka lebih mencintai Rasulullah daripada anak-anaknya. Dan ini sungguh luar biasa sekali ketika kita melihat akhlak Rasulullah SAW. Bahkan seorang Badui ketika tahu keadaan Madinah yang begitu luar biasa dengan isak tangis para penduduknya ketika Rasulullah SAW wafat, dia mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Lalu kemudian dia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, kaifa ya Rasulullah?" Bagaimana Rasulullah? Dan kemudian dia juga menanyakan tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menyampaikan, "Ya Fulan, saya tidak bisa menyampaikan tentang akhlak Rasulullah SAW. Datanglah kepada Bilal bin Rabah." Lalu kemudian orang Badui ini datang kepada Bilal bin Rabah. Dia menanyakan pertanyaan yang sama. Bilal bin Rabah mengatakan, "Jangan kau tanyakan hal itu kepada saya, karena tidak akan habis saya sampaikan tentang Rasulullah SAW. Datanglah kepada Ali bin Abi Thalib." Lalu kemudian sahabat Badui ini pun pergi dan datang kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Kaifa Muhammad?" Bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad SAW? Sampai banyak orang yang menangisi kepergian beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib balik bertanya kepada orang Badui itu dan mengatakan, "Bagaimana pendapatmu tentang dunia dan seisinya?" Lalu kemudian orang Badui itu mengatakan, "Bagaimana saya bisa menceritakan keindahan dunia dan seisinya, sedangkan saya belum pernah berkeliling dunia. Saya hanya melihat keindahan dunia hanya sekejap mata dan tidak banyak yang saya lihat dari keindahan dunia itu, sehingga saya tidak bisa menceritakannya." Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pun menyampaikan, "Wahai Fulan, kamu saja tidak bisa menceritakan keindahan dunia, apalagi saya harus menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Datanglah engkau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya dia 24 jam bersama Rasulullah SAW." Kemudian orang Badui ini pun pergi dan mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa Muhammad?" Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan suami Nabi Muhammad? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Lalu kemudian sahabat Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau Anda mau tahu tentang akhlak Rasulullah SAW, maka bacalah Al-Quran. Ya. Di situ banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang bisa kamu pelajari. Lalu kemudian orang Arab Badui itu bertanya lagi, "Bagaimana ringkasnya?" Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Bacalah Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Akhlak Rasulullah SAW adalah salatnya khusyuk. Lalu kemudian dia terhindar dari perkara yang sia-sia. Dia juga suka melaksanakan zakat. Dia juga menjaga kemaluannya. Dia menjaga salatnya. Dia menjaga janjinya. Dia menjaga amanatnya. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Sahabat Surya Formasa TV. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa jarak kita dengan akhlak Rasulullah SAW? Sudahkah kita sholat khusyuk? Sudahkah kita meninggalkan perkara yang sia-sia yang itu dihindari oleh Rasulullah SAW? Buka WhatsApp berlebihan, bangun pagi buka WhatsApp, lalu kemudian mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja buka WhatsApp, mau tidur pun buka WhatsApp, ataupun kita buka Facebook. Setiap hari kita buka itu. Lalu kapan kita membaca Al-Quran? Maka itu pertanyaannya adalah bagaimana kita menjauhi perkara-perkara yang sia-sia itu? Zakat. Sudahkah kita melaksanakan zakat? Bagaimana hitungan kita untuk zakat itu di akhir tahun atau di saat mau masuk bulan Syawal? Apakah kita sudah mencukupi? Kalau mencukupi, apakah kita sudah laksanakan zakat? Lalu bagaimana keadaan sekeliling kita? Ya. Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, itu ketika melihat muridnya meminta untuk mengajarkan Quran selain surat Al-Ma'un. Lalu kemudian Ahmad Dahlan menyatakan, bertanya kepada para muridnya, sudahkah kalian kerjakan Quran surat Al-Ma'un ini? Sudahkah orang-orang yang lapar mereka makan? Sudahkah mereka orang yang tidak punya baju mereka sudah punya baju? Maka itu juga kita kerjakan. Amanat, ya. Kita menjauhkan diri dari melanggar amanat, lalu kemudian juga melanggar undang-undang ataupun kita melakukan korupsi dan segala macam. Itu kita jauhi. Ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang membolehkan, ada orang yang tidak membolehkan. Maka prinsipnya adalah jangan sampai yang membolehkan lalu kemudian mencerca yang tidak membolehkan. Jangan sampai juga yang tidak membolehkan itu mencerca yang membolehkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang membolehkan Maulid Nabi Muhammad SAW itu pun ada batasannya untuk mengerjakan Maulid itu dengan cara yang lebih baik, yaitu menceritakan tentang kebaikan dan akhlak Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.